Bismillah. Jadi tentang sedekahnya Abu Bakar ya As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kita ambil ibrahnya ya, bahwasanya ini merupakan keimanan beliau ya, membukti keimanan beliau. Walaupun dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya janganlah semua harta itu dihabiskan untuk bersedekah dan meninggalkan anak-anak yang menjadi peminta-minta gitu. Nah ini jadi harus seimbang gitu ya. Tapi kalau kita melihat keteladanan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, memang beliau menghabiskan seluruh hartanya di jalan Allah. Sampai-sampai Abu Quhafah pernah datang ke rumah Abu Bakar ya. Waktu itu beliau nggak ada di rumah, sedang yang ada adalah Asma ya. Jadi ketika itu Abu Quhafah sudah kurang jelas penglihatannya. Kemudian Asma memberikan batu-batu ya, maksudnya seolah batu-batu itu adalah emas dan perak. Memang zaman dulu emas dan perak itu bentuknya kayak batu-batu. Jadi sehingga Abu Quhafah ini jangan khawatir anaknya kehabisan harta gitu. Kemudian juga memang beliau ini ingin sekali membantu agama Islam ini ya, seperti membantu membebaskan para budak. Jadi hartanya itu dihabiskan. Nah kemudian kalau kita harta habis itu maksudnya bukan habis gimana ya, maksudnya kan harta tuh nggak semua yang ditabung, ada juga harta dari misalnya ada kebun misalnya. Nah kebunnya ini pasti menghasilkan, nanti ada harta lagi gitu. Jadi bukan harta habisnya habis nggak ada apa-apa, tapi masih ada aset gitu ya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama yang dianut ketika Islam belum datang ya adalah agama Nabi Ismail alaihissalam. Tapi mereka itu terbagi dua. Ada yang menganut agama Nabi Ismail ya, tetap naik haji gitu. Tapi ada juga yang mencampurnya dengan penyembahan berhala. Tapi ada juga yang tidak mau menyembah berhala, menyembah Allah saja. Cuman waktu itu belum ada nabinya, belum ada yang betul-betul mendeklarasikan bahwasanya hanya Allah saja yang Tuhan yang sebenarnya gitu. Sedangkan berhala-berhala itu adalah perantara untuk berdoa kepada Allah. Padahal perantara itu tidak diperlukan gitu. Jadi berhala itu tidak diperlukan sebenarnya. Itu belum ada yang mendeklarasikan seperti itu. Dan sebagian mereka sudah tahu bahwasanya menyembah berhala itu adalah suatu kebodohan, karena kok udah kita buat, kita sembah lagi. Malahan berhala itu bisa dari apa saja, bisa dari kayu, dari batu, dari roti ya. Jadi orang-orang Arab itu ada yang berhala itu dari roti. Jadi kalau dia lapar, rotinya dimakan. Nah ini kan kok Tuhan dimakan kayak gitu. Jadi agamanya itu agama Nabi Ismail alaihissalam, cuman udah tercampur-campur dengan kesyirikan. Nah ini ingin dibersihkan oleh Islam, bahwasanya sudah betul mereka menyembah Allah ya, tapi jangan dicampur-campur dengan kesyirikan. Itu perbuatan yang dosa dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbedaan tanda bagi yang dimasuki Islam oleh Abu Bakar dengan yang masuk Islam bukan oleh Abu Bakar, biasanya yang masuk Islam di tangan Abu Bakar itu orang-orang yang selevel dengan beliau, misalnya orang-orang bangsawan atau pengusaha gitu ya, seperti Utsman kan pengusaha ya, siapa lagi, pokoknya orang-orang yang memang sesirkel dengan beliau gitu, atau orang-orang yang ditokohkan, memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Apakah
sama pahalanya orang yang dimasukkan Islam dengan Abu Bakar dan yang lainnya. Wallahu a'lam ya, kalau pahala itu kan urusannya Allah. Cuman kan kalau kita sebenarnya ajaran pahala dan dosa ini untuk melihat, untuk membuat kita menimbang yang mana perbuatan baik dan buruk, pahala dan dosa itu. Jadi pahala itu yang Allah berikan, maksudnya kita tidak tahu berapa banyaknya pahala yang Allah berikan, itu tidak bisa kita jangkau dan tidak bisa kita hitung ya. Cuman yang kita harus ingat selalu adalah bahwasanya semoga Allah menjaga amalan-amalan kita, jangan sampai amalan kita itu binasa. Misalnya kita udah beramal nih, sholat tahajud, puasa, tapi kita ada dosa yang besar atau mungkin ada kezaliman kepada orang sehingga nanti di akhirat pahalanya diambil gitu sama orang itu. Jadi kita harus berusaha supaya pahala kita itu jangan diambil sama orang. Jadi makanya dikatakan bahwasanya meninggalkan dosa itu lebih utama daripada melakukan amal soleh. Maksudnya saking jangan sampai pahala kita tuh jadinya diambil orang karena kita ada berbuat salah sama dia gitu ya, Allahu a'lam. Tapi kalau pahala itu memang urusannya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Jadi kita tidak diberi pengetahuan sampai sebanyak itu ya. Tapi memang semakin banyak orang yang kita ajak untuk masuk Islam itu, insya Allah semakin banyak pahalanya. Karena Rasulullah bersabda bahwasanya ad-da'i ilal khair kafa'ili, ya, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, sesungguh dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang membuat kebaikan itu, membuat kebaikannya. Wallahu a'lam. Mengenai kita ini dakwah Islam ya, kadang-kadang saya teringat juga betapa susahnya Rasulullah SAW itu jika ada orang yang meninggal tapi belum masuk Islam, betapa sedih hatinya karena kan yang masuk surga itu orang-orang yang telah mengucapkan syahadat ya, dan syafaat beliau pun diberikan kepada orang yang mengucapkan syahadatain. Jadi kita pun seperti itu ya, bahwasanya ketika kita mengajak orang ya untuk mengenal Islam, supaya orang-orang itu bisa juga masuk surga dan kita pun bisa masuk surga. Semoga dengan mengenal agama Allah ini bisa mengantarkan kita kepada surga. Kadang-kadang mungkin kalau kita nonton film yang orang-orang yang belum masuk Islam, mungkin bisa kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah masuk Islam. Jadi dari segala arah kita harus punya azam untuk mengislamkan orang lain ya, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, bahwasanya beliau mengajak teman-temannya untuk masuk Islam juga. Nah begitu juga dengan kita juga berupaya agar agama Islam ini banyak yang bisa masuk ke dalamnya, karena memang ajarannya sangat-sangat baik dan akan membuat bumi ini lebih damai ya, seperti yang kita di Qatar itu kan ketika terjadi Piala Dunia itu banyak sekali yang bersaksi bahwasanya Islam itu indah gitu ya. Allahu a'lam bishawab.